Jakarta, keluarga dari bapak saya yang di Tarutung, asik menelpon, asik meng-WA ibu saya, itu yang saya jaga. Insya Allah saya tidak takut, tidak ada rasa takut saya. Semangat Bunda Nora, semangat. Iya, Allahu saya Akbar. cuma memikirkan ibu saya Semangat. saja. Jadi untuk meredam biar keluarga dari pihak bapak dengan mama saya ini tidak meneror orang tua saya, ya saya agak redam sedikit, gitu loh. Demi Allah, demi Rasulullah saya tidak takut, ya. Saya sudah prinsip hidup sekali, mati sekali. Ketika saya hidup, saya manfaatkan hidup saya itu berguna dan berjihad di jalan Allah. Mungkin dengan cara ini saya berjihad. Ya, karena saya sebagai seorang ibu tidak bisa berjihad seperti kayak Rasulullah dulu berperang kan. Tapi mungkin dengan cara ini menyampaikan kebenaran, walaupun dengan mungkin ya banyak yang menilai ini terlalu vulgar, terlalu barbar. Ya, karena saya sudah terlanjur sakit hati atas penghinaan mereka terhadap Islam saya. Terlanjur sakit hati saya. Jadi kalau kalian menilai, ya kamu jangan terlalu barbar, ya terserah gitu loh. Saya bukan bilang saya mengiyakan saya barbar, tidak. Ketika saya melihat video-video mereka menghujat Allah saya, menghujat Nabi saya, terus saya harus diam kepada penghujat, tidak. Saya bisa berlaku sopan kepada orang yang sopan, berlaku keras ataupun tegas seperti dibilang Bang Zuma kepada penghujat. Jadi sekali lagi, saya sedikit pun tidak ada rasa takut, saya tidak gentar. Saya mungkin sekarang lagi calm down dulu karena saya mikirkan ibu saya. Ibu saya yang selalu di WA, di telepon sama keluarganya yang masih Kristen menyuruh saya untuk berhenti. Tapi apa jawaban mama saya? Jangan nak, kita tenangkan dulu ini. Kalau nanti terbukti bagaimana nanti di pengadilan, kita suarakan lagi. Masya Allah, keren. Allahu Akbar, kita dukung Bunda Nora. Biar semangat. Saya izin turun semua. Terima kasih supportnya abang-abangku semua, Bang Handi, semuanya di sini. Semangat. Semoga selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya biar saya tidak lari ya, Kang. Oke. Mungkin Bung Rocky mau menyampaikan nih. Dari tadi Bung Rocky kayaknya mirip asbak ini ya, Kalimantan. Silakan. Bisa aja tripod kamera Canon. Enggak. Saya yakin semua ingin mendengar itu sebuah motivasi dari Bang Zuma. Tapi ya, kita ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah spam untuk nomor rekening. Terus spam, jangan berhenti. Terima kasih. Karena itu nggak bisa tuh disebut satu-satu. Dan terus gencar tap-tap ya. Kejar tuh 1M sebelum jam 10 malam waktu WIB. Dan share minimal 10 ya. Dan ya ini indah banget Muslim nih dari kacamata empirik saya. Tanpa ada imbalan, tanpa apa-apa. Tapi mereka ikhlas itu karena ada giroh itu. Meskipun ada yang mungkin masih bolong-bolong ibadahnya atau dia itu masih belajar tapi ada karena giroh. Jadi bersatu itu saya suka itu. Jadi mungkin Bang Zuma silahkan kasih motivasi itu untuk kita semua di sini. Ya, tapadol Gurunda. Gurunda monitor. Ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak De. Lanjut. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, ini kan teman-teman Kristen sudah melaporkan Bang Zuma, kemudian Uni Rifa, dan juga Dinda Nora. Laporannya itu di Sumatera Utara ya. Dan alhamdulillah saya sendiri udah siap hadapi itu dari sejak dulu. Karena pasti ya orang berdiskusi di lintas agama itu resikonya pasti ada gitu ya. Dimanapun itu kita berada, di bumi mana yang kita pijak, pasti kehidupan kita itu selalu beresiko. Seibarat hidup ini selalu berdampingan dengan kematian. Maka apapun itu kita harus siap. Sebagai seorang muslim, ya kita dilahirkan kemudian untuk menjadi pejuang, menjadi seorang yang jihad di dalam keyakinan kita sebagai umat muslim.
Nah ini sudah terjadi teman-teman. Bang Suma sudah dilaporin. Artinya mau tidak mau saya harus menghadapi itu. Namun saja saya tidak bisa kemudian membendung upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerhati ya dari umat Islam sendiri. Alhamdulillah dukungan datang dari berbagai macam strata, dari berbagai macam golongan ya. Hampir semua lini kemudian acungkan tangan untuk ikut andil dalam keadaan ini gitu, sehingga saya semakin kuat dan semakin percaya diri. Yang saya khawatirkan hanya teman-teman yang salah langkah ya, telah mengambil langkah pelaporan seperti ini tanpa mengetahui bahwasanya latar belakang terjadinya apa yang mereka laporkan itu adalah pemicunya Lina Wijaya. Dan lagi-lagi Lina Wijaya ini menjadi saksi ya. Ini menarik nih teman-teman ya, sangat-sangat menarik. Seakan-akan beliau ini suci atau bersih dari penistaan agama Islam. Padahal yang kita kumpulkan data-data tentang dia itu sudah menumpuk ya, sudah menumpuk sekali, banyak sekali yang sangat menyakitkan hati kita umat Islam. Kenapa Bang Suma kemudian terjun di TikTok ini? Bukan karena cakupannya untuk semata-mata menyebarkan informasi baik tentang Islam, enggak. Sudah cukup ustadz kita, sudah cukup ulama kita. Tiap tahun pesantren-pesantren kita itu mengentaskan kemudian boleh dibilang jutaan. Ya jutaan, betul. Jutaan anak-anak yang sudah hebat dalam segi keilmuan Islam. Yang nantinya tentu orientasinya adalah menyebarkan agama Islam kepada umat Islam itu sendiri. Jadi itu saya rasa cukup. Tapi oleh karena adanya para penghujat yang merajalela kemudian di sosmed dan tidak ada efek jera, maka saya mengambil alih salah satu bagian dari misi perlawanan terhadap serangan-serangan pendangkalan akidah yang mereka lakukan dengan menghujat Islam. Jadi saya katakan, jangankan jasad saya, nyawa saya pun saya sudah impakkan untuk agama ini. Jadi kalau mau main-main dengan Bang Suma boleh, silakan Anda bunyikan musiknya, tabu gendangnya. Saya akan ikuti irama yang Anda inginkan. Ya, tapi Anda pun harus siap untuk ikut berdendang dengan saya. Anda yang memulai, ya Anda juga yang harus mengakhiri dong. Ya, jadi ketika Anda sudah memanfaatkan orang yang tidak mengerti tentang dunia apologet sebagai pelapor, jangan Anda berkata bahwa yang melakukan debat itu cuma Islam saja. Yang melakukan debat itu yang memulai kalian. Bahkan secara lembaga Bible, lembaga kitab, ya lembaga kalian yang memulai perang itu. Jadi tidak akan pernah takut dengan itu ya teman-teman. Jadi ini tidak perlu diperpanjang. Yang pada intinya kemudian saya sudah terlapor, Bang Suma sudah dilaporkan. Mudah-mudahan nanti tidak sepi dunia apologet. Teman-teman tetap berjuang, tetap suarakan kemudian kebenaran Islam itu. Jangan karena saya kemudian dalam proses, kemudian anak-anak saya berhenti, jangan. Tetaplah semangat, ya. Akan ada muncul Bang Suma yang baru. Oke? Allahu Akbar. Akan ada muncul Bang Suma yang baru yang akan mengiringi teman-teman sekalian semuanya. Jadi nggak usah khawatir. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah bagaimana kita perlihatkan persatuan kita sebagai umat Islam di Nusantara yang kita cintai ini. Toh kemerdekaan ini diraih oleh mayoritas Islam sebagai pahlawan. Maka ini adalah perang akidah, teman-teman. Ini bukan perang oknum, ini perang akidah. Perang akidah itu artinya apa? Yang Bang Suma perjuangkan ini bukan hal pribadi Bang Suma. Yang Bang Suma perjuangkan ini adalah akidah Islam.
menyelamatkan kemudian anak keturunan kita ke depannya dari rondrongan penghujat penista. Betapa sakit hati kita mendengarkan Allah dihujat. Betapa sakit hati kita baginda Rasulullah Muhammad SAW dinista. Betapa luar biasanya mereka kemudian menghinakan Rasulullah, menghinakan Allah, yang mana kita sendiri tidak pernah menista dan menghujat mereka, menghujat sesembahan mereka, tanpa kemudian ya mereka memulai. Kita menghargai apa yang mereka sembah, bahkan kita sering berdiskusi untuk supaya mengajarkan mereka bahwa yang kalian sembah itu tidaklah kemudian terkutuk, tapi justru mereka yang mengatakan Tuhan mereka sendiri yang terkutuk. Tapi nggak apa-apa teman-teman sekalian, kita ikuti proses hukum di negara kita ini. Ya, kita saling mendoakan, mohon doa teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang mereka inginkan ya kita jabanin dengan baik. Mereka menginginkan kemudian hal ini terjadi, ya sudah kita layani. Oke, kita layani. Jadi teman-teman sekalian yang merasa bahwa kita perlu untuk bersatu, saat inilah mungkin saatnya ya kita bersatu. Allahu Akbar. Kita mengambil andil, kita mengambil andil. Tak rugi kemudian sahabat-sahabat sekalian, kalau di dalam kegiatan ini, ya misalnya mengeluarkan 50.000. Umat Islam di Indonesia ini kan ratusan juta. Ya, 50.000 itu tidak akan menggoyangkan saldo rekening kita, tidak membuat rekening kita itu bergetar, enggak. 50.000 itu hanya sebagian kecil dari harta yang kita punya. Saatnya lah kita gaungkan. Kalau Anda cinta kepada para apologet Islam yang memperjuangkan akidah Islam hari ini, maka mari kita bahu-membahu untuk kemudian bersatu melawan mereka penghujat yang telah melaporkan kita. Oke, saya kira begitu teman-teman, tetap semangat, buktikan kalau memang Islam itu satu tubuh. Pada saat kemudian pembina apologet Islam yang selama ini menyuarakan bagaimana Islam itu membela diri pada saat dihujat, dinistakan oleh orang-orang kafir, laknatullah alaih, saatnya lah saudara-saudara saya hadir untuk bersamai Bang Suma dan kawan-kawan. Di situ ada Dinda Nora yang memiliki anak kecil, Uniripa juga. Ya, mari kita sama-sama untuk meringankan beban dan langkah kita ini, supaya apa yang menjadi cita-cita kita kemudian lapor balik, itu bisa segera kita laksanakan. Ingat sahabat-sahabat sekalian, apa yang kami lakukan ini adalah semata-mata karena Allah, semata-mata karena tidak menginginkan kemudian generasi Islam itu dirampas akidahnya oleh orang-orang di luar Islam. Kalau hanya karena harta, karena kedudukan, saya rasa teman-teman apologet itu sudah punya. Teman-teman juga mungkin tahu Bang Suma seperti apa. Jadi ini murni karena melindungi anak-anak kita dari rongrongan ya misionaris pemurtadan yang terjadi secara masif, terstruktur dan terencana. Sehingga kemudian apa yang kita perjuangkan ini ya perlu kita ajak teman-teman juga ikut berjuang bersama. Kita buktikan bahwa Islam itu memang bersatu dalam hal akidah. Bang Suma bukanlah seorang teroris, Bang Suma juga bukan seorang penghujat, bukan penista. Bang Suma bukan orang yang kemudian provokator untuk mengajak umat Islam melakukan pemberontakan. Justru Bang Suma mengajarkan umat Islam untuk memahami pelan-pelan agama di luar Islam yang senantiasa tampil ke Islam-Islaman demi untuk memurtadkan generasi Islam. Sudah betapa banyak ilmu yang kita sampaikan oleh para apologet menyampaikan. Sudah berapa banyak kemudian nuansa keilmuan, karisma ilmu yang kita terima dari materi-materi apologet yang disajikan kemudian siang dan malam. Saatnya lah sahabat-sahabat sekalian, mari kita lakukan perlawanan terhadap orang-orang yang mengatasnamakan mereka Laskar Kristus. Kita juga adalah Laskar Nabi Muhammad SAW. Kita adalah Laskar Jihad. Islam itu adalah jihad. Maka ketika Islam itu dicederai,
Islam itu disakiti, Islam salah satu pejuangnya kemudian dibahayakan, maka saatnya kita bangkit. Bangkit dalam hal ini adalah semangat kita untuk mendukung pergerakan. Dukung pergerakan kami, Apologet Islam Indonesia. Tentu seperti yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita, silakan berdonasi kemudian di rekening Apologet Islam Indonesia. Saya kira begitu dari saya, teman-teman. Tetap semangat, ya, rapatkan barisan. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna qaida syaitan kana daifa. Mereka lemah, mereka dalam ketakutan, mereka sangat gentar, mereka saat ini tidak tidur nyenyak dikarenakan apa yang mereka gali sendiri. Mereka yang menggali lubang kubur mereka sendiri, maka saatnya mereka terkubur dari lubang yang mereka buat. Demikian dari saya, teman-teman sekalian. Allahu Akbar. Silakan dilanjutkan, saya tetap monitor. Nah, ini sahabat-sahabat di Sulsel, teman-teman Sulsel hari ini, malam ini juga sedang melakukan koordinasi ya terkait dengan gerakan yang akan diambil oleh teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan. Dan ada beberapa provinsi juga, alhamdulillah tadi sore sampai siang sampai sore tetap bersatu ya, melakukan konsolidasi kemudian untuk melakukan gerakan-gerakan. Ya, API Medan juga senantiasa Masya insyaallah Allah. dalam waktu dekat. Kalian yang minta kami melakukan hal ini, bukan kami. Kami cukup Kalian sabar. jual, kita borong, Gurunda. Ya, kalian yang minta, kalian yang mau. Tapi di sini bukan sistem perang fisik ya. Sekarang kita sistem perang lapor. Nah, itu kita lihat siapa yang nanti akan menjadi siswa di Universitas Orange. Kalian yang Jabar sudah bergerak, Gurunda, Jabar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jabar sudah Masya bergerak. Assalamualaikum Mantap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api Sulsel siap siaga Gurunda dengan ormas-ormasnya dan pasukannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, Ukhti. Rapikan barisan, rapatkan barisan, tetap satu komando ya. Jangan ada tindakan anarkisme, itu nggak boleh. Jangan sampai ada gerakan-gerakan yang mencederai keutuhan negara Republik Indonesia. Kita kemudian melakukan ini semata-mata merespon dari apa yang mereka lakukan. Mereka yang minta kemudian kita melakukan ini. Bukan kita yang memulai, ya, tapi mereka yang memulai. Karena itulah kemudian kita sambut panggilan mereka dengan sambutan jihad. Gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Silakan. Allahu Akbar. Jawa Barat beserta ormas-ormasnya sudah bergerak ya. Lihat tanggal mainnya. Lina Wijaya, saya pastikan kau tidak akan bisa tidur nyenyak ya. Buat teman-teman yang ingin berpartisipasi, lihat di bawah ada yang spam nomor rekening atas nama Apologet Islam Indonesia APII. Silakan kirim ke nomor rekening itu. Buat Pak Ahmad udah masuk 250.000. Syukron jazakallahu khair Pak Ahmad. Syukron, Mbak Yanti juga ya, syukron udah masuk 1 juta. Silakan yang lain kalau ingin berpartisipasi silakan dikirim ke rekening API yang di spam di bawah ya. Masya Allah. Bang Handi, Bang Kores, lanjut. Masya Allah. Sinyal merah, weh. Aku terharu Host, ya. udah host. Saya udah laporan, nggak apa-apa diturunin. Siap, Semangat siap ya, Bunda. Bunda. Sulsel siap siaga ya, habis Sulsel. Oke. Bunda Gemini, semangat, Siap, Sulsel. siap Bunda. Siap. Oke. Oke semuanya, terima kasih banyak. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Udah turun ya? warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya baru mau bertanya ke mereka apakah tim dari EPI merapat, karena tadi ada informasi dari teman-teman EPI merapat ke API Sulsel. Amin ya robbal alamin. Teman-teman FPI, ya yang Allah. mendengarkan ini, yang API Sulsel, tolong dijapri saya dong. Korlap dari EPI apa yang nomor kontaknya tadi udah merapat atau belum? Demikian. Oh, Bunda Gemini naik aja lagi, naik lagi. Coba Bunda Gemini.
Ini ada penghujat, nggak usah naik kau. Ah, diam aja di bawah jadi pendengar lah. Ngapain naik ke atas kau? Iya, untuk nomor rekening terus di spam ya. Terima kasih tuh yang sudah spam. Oke, Terus di Pak, like, di tap itu. ada informasi, ada yang baru kirim namanya Pak Acong dari Makassar juga, rumahnya dekatan dengan Bang Juma 5 menit. Namanya Bang Acong, ngirim ke Yayasan Apologet Islam 3 juta Masya Allah. 2.500. Alhamdulillah, syukron. Allahu Akbar. WA-nya baru masuk, bisa WA-nya baru masuk, tapi ngirimnya ke yayasan. Kalau bisa kirim bukti TF-nya ke saya buat administrasi, Bang Pak Yunus. Ya, disebutin nomor ininya, nomor HP Bang Handinya. Enggak, saya kirim fotonya kan langsung ke Pak Andi ya. Iya, iya. Foto itunya. Oh, ini ada juga masuk dari Bunda Atik 150.000. Syukron, jazakallahu bihair Bunda Atik. Bang Andi ditulis nomor WA Bang Andi. Pak Andi nomor enggak, Pak Andi nomornya ada di saya dua-duanya. Dua-duanya kan aktif kan? Sulteng menyusul Gurunda. Sulteng menyusul Gurunda. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Pak Acung, berkah selalu, semoga Allah mudahkan rezekinya. Amin, ya Allah. Iya, sekali lagi gua ingatkan ikhwan fisabilillah di bawah, kalau mereka lelet kita percepat dengan cara lapor balik. Sampai jumpa di TV nasional. TV One, ECTP, MNC siap gaspol ya. Kayaknya ada yang nggak bakal nyenyak tidurnya loh Bang Kores. Kasihan Dari loh. Pak Muklis, Pak Handi udah masuk ya, coba cek dulu di WhatsApp-nya. Bandung hadir. Mantap Bandung. Teman-teman juga saya infokan, teman-teman saya Bang Handi, noise Bang Handi. ya saya infokan juga ya teman-teman, insya Allah besok itu asosiasi advokat atau pengacara se-Kota Batam minta untuk di-live-kan dukungan atas Apologet Islam Indonesia. Masya Allah. Allahu Akbar. Ayo Muslim se-Indonesia kita bersatu. Alhamdulillah. Kita Sulteng dukung. siap Gurunda. Sulteng siap. Sulawesi Dan Tengah menyusul Gurunda. Siap. Siap dukung Ormas Sulteng. Islam juga di Pulau Batam siap merapat ke Apologet Islam Indonesia, dan mereka minta besok untuk di-live-kan. Iya, iya Allahu benar. Akbar, Masya Allah. Saya perwakilan Batam mendukung banget itu. Masya Allah, barakallah. Kaum muslimin Jadi- tidak usah takut. Tujuan kita itu cuma satu, yaitu mereka yang melapor. Itu aja ya teman-teman. Mereka yang melapor, kemudian mereka yang berniat untuk menjadi saksi dan seterusnya. Gitu. Ya, termasuk yang joget-joget di depan gambar Ka'bah. Siap-siap kawan ya. Satu lagi buat yang nginjek itu buku itu Gurunda itu pasti bagus tuh. Cebol, halo Cebol, nanti kau masuk ke jeruji besi Cebol. Aduh, Kang Kian. Munafik besar ya. Jangan Siapa sebut logika, itu kan? Bang Kian. Saya sih buat kalau saya Gurunda, buat teman-teman yang ada di Sulawesi Tengah bisa japri ke saya atau bisa langsung ke ke Yayasan Apologet Islam Indonesia. Bisa japri ke saya khusus Sulawesi Tengah sekitarnya. Bisa japri ke saya atau bisa langsung ke Yayasan Apologet Islam Indonesia. Sulteng menyusul Gurunda. Siap. siap Masya boleh. Allah. Ya udah aku bilang jangan kau ganggu-ganggu kita. Kamu mau coba-coba, ya udah. Jogetmu itu nanti akan berakhir dengan jeritan tangis yang ahai. Aduh, kasihan si Cebol nanti bakal tidur di ini loh, di lantai. Cebol, manusia sawit bakal tidur di lantai loh. Kakak ipar yang paling cantik sedunia. Masya Allah kakak ipar. Semangat kakak ipar. Ini kau masuk. Udah saatnya satu Indonesia tahu kelakuan para penghujat Islam. Udah saatnya satu Indonesia tahu bahwa Islam itu harus satu giroh. Udah saatnya. Thank you kesempatannya, nggak akan kami sia-siakan wahai yang melapor duluan ya.
Gua ulang lagi, thank you kesempatannya, tidak akan kami sia-siakan untuk yang telah melapor duluan. Sampai jumpa di TV nasional. Amin. Saya tambahkan ya, sudah saatnya seluruh masyarakat Indonesia tahu bahwa mereka gencar, misionaris mereka gencar mau mengkristenkan Indonesia dengan misionarisnya kemana-mana menyamar ya, mempergunakan bahasa-bahasa Islam. Alhamdulillah, assalamualaikum, semua di copy paste. Untuk apa? Tujuannya untuk membodohi, mengkristenkan saudara-saudara kita yang awam di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah kepulauan ya, dengan menyamar-nyamar memakai kopiah. Itu harus kita gaungkan ya, supaya hati-hati, waspadalah terhadap kristenisasi di Indonesia. Oke, waspadalah. Lanjut. Itu ngomong-ngomong apa, Aki Koresta itu suaranya bagus tuh, menggetarkan itu. Iya. Gede itu. Iya, Kores. Yuk minimal kalau mau bicara tarik napas dulu lah gitu. Terkejut itu. Kadang-kadang Bagus kidding-kidding. menggetarkan. Mic-nya Apa mic namanya? mahal. Iya. Susah kalian saingi. Ini kan Mic-nya. aku order mic, yang datang knalpot Mega Pro, ya udahlah, colok aja. Bunyi ternyata. Gas. Ini di atas ada Surabi Bakar, Rocky Gerung. Surabi Bakar, silakan motivasi teman-teman yang di bawah. Iya, siapa itu? Ya, Rocky Gerung. Oh iya. Tidak ada motivasi. Intinya kalian jangan pernah merasa dimanfaatkan selama diri kalian tidak bermanfaat itu. Itu motivasi hari ini. Dan satu lagi aku menjadi kesel itu karena ada satu anomali berbentuk Gundurwo tanah Jawa memakai nama logika loh. Sementara logika itu kan sehat itu, gaya nalar yang bagus itu, tapi digunakan oleh beliau. Jadi kadang kesal itu. Oh, ganti aja kalau gitu pakai Lugila. Gimana pakai Lugila? Boleh Wah, kan? itu bisa dong, bisa. Bisa kan? Iya. Ya, dan terus di spam ya untuk nomor rekeningnya ya, di spam terus itu. Terima kasih doh, terima kasih. Dan terus di like gitu. Tegelis, itu nomor rekeningnya udah ada di bawah Tegelis. Jadi satu lagi ya, ini logika ini dia fitnah Gurunda Juma. Dia WA sama saya, dia sempat mengasut saya. Dia bilang, karena kita dulu sama-sama dengan Aki Ardiansa, Pak Sidik. Kemudian dia WA saya dengan mengasut bilang, kenapa kau masih berangkul dengan api? Saya bilang, mereka adalah saudara kita. Kita diajarkan hablum minanas. Dia katakan begini, dia cara hasutnya begini. Kau tahu nggak bahwa yang memerintahkan menginjak Injil itu adalah Gurunda Juma? Saya nggak langsung percaya. Saya tanya kepada Aki Ardiansa, saya WA beliau, Aki, beliau mengatakan ini, apakah ini benar? Aki Ardiansa mengatakan 1000% Gurunda Juma tidak pernah melakukan itu. Bayangkan banyak orang yang mereka iri dengki, ya kan? Mungkin mereka iri dengan petinggi-petinggi. Inilah yang tidak diajarkan dalam Islam. Mengejar yang namanya daripada kebencian, kedengkian, hingga orang yang selama ini ikut jamaah tabligh merujung dengan munafik, bergabung dengan orang-orang kafir untuk menjatuhkan daripada kaum muslimin. Dan banyak fitnah-fitnahan, bahkan dia ingin membongkar, dia kirim WhatsApp WA bahwa Gurunda Juma, bahkan dia menghina daripada almarhum dari istri beliau. Saya bilang, antum seorang jamaah tabligh. Ada, kalau kita mau minta bukti saya kirim SSWA-nya, ada di saya semua lengkap. Jangan bawa-bawa Ya, ini saya. bang, jangan bawa nama ini. Nggak apa-apa, dibongkar aja. Ini justru saya ingin mengatakan bahwa dia memfitnah hingga menjelekan, itu pencemaran nama baik. Ya, itu pencemaran nama baik, itu kena delik hukum itu. Tunggu aja tuh, cebol, lu tunggu ya. Lu bakal tidur di lantai, cebol. Dan saya punya catatannya, dia nggak bisa lari. Saya punya catatannya lengkap dari awal sampai akhir. Bagaimana dia mengasut saya, karena dia tahu kita dulu sama-sama begini. Tapi saya tidak terpengaruh karena Aki Ardiansa selalu berikan saya, dia kasih tahu sama saya, dia bilang, kamu lihat saja perilaku dia seperti itu, menjelekkan saudara Islam. Maka sebagai kaum muslimin yang baik, ya kan, kita berdakwah itu, ya kan,
dengan cara-cara yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad. Kalau saudara kita sudah tidak senang dengan kita, tidak mau hablum minannas dengan sesama muslim, ini orang munafik. Tidak bisa dibenarkan. Dia menginjak Bible, lalu dia bergaul dengan orang kafir, kemudian dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran, hadis untuk menjatuhkan kaum muslimin. Dan ini tidak dibenarkan dalam Islam. Maka saya harap, ya kan, kaum muslimin saatnya bersatu. Saya ingin melihat typing kalian. Kalian siap merangkul guru-guru kita? Siap? Semua yang menonton, kalian siap merangkul guru-guru kita? Siap atau tidak? Kalian siap merangkul guru-guru kita? Siap. Siap berjuang bersama guru-guru kita? Siap? Tulis dong, siap. Siap. Kalau kalian siap, kita bersama-sama fi sabilillah sesuai dengan tuntunan yang diberitahu oleh guru-guru kita. Bersatu. Ya, jangan mau diternodai. Karena beliau adalah guru-guru kita, naudzubillah. Tanpa beliau mungkin kalian tidak akan bisa sebagian orang terjun dalam lintas agama. Siapa yang tahu? Muncul dari YouTube hingga mereka mengenal beliau. Beliau berjuang susah payah, ya kan? Kita sebagai seorang muslim yang baik, sekarang waktunya kita berjuang, gunakanlah tenaga kita, nggak usah mikir yang aneh-aneh, Allah ganti. Siapa menginfakkan, mensedekahkan rizkinya di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya lebih daripada itu. Hadisnya Sahih Bukhari. Disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan kita ketika membantu kaum muslimin yang sedang kesusahan?" Allah akan melipat gandakan. Selama itu kalian niatkan di jalan Allah. Maka jangan ragu, jangan menghitung berapa besarnya kalian beri, tapi niatkan kepada Allah, insya Allah Allah ganti. Allahu Akbar. Allah Mantap, ganti. keren. Ayo teman-teman yang di bawah, ayo kita dukung dakwah kita teman-teman. Ayo, gas, gas, gas. Nomor rekeningnya di spam lagi teman-teman. Ayo Oten, kapir, ada si kapir itu tuh, TBC. Ayo record, gua nih open cam nih tuh. Nah record. Record TBC. PPJ itu Papa Jahat. Ini kurang lengkap blender. Kalau PPJ. blender naik macet semua nih. Gua open cam nih. Ganteng kan? Tuh kan? Ayo PPJ. Iya, terus di tap-tap itu ya, terus di share itu. Dan absen dong tuh. Kalau dari Madura siap. Kalau dari Jakarta siap itu. Dari Batam siap. Dari Medan siap itu. Kita mau lihat tuh kota mana nih yang paling banyak nih nonton nih. Dan Pasti yang terus nggak ada share-share itu. pasti yang nggak ada dari Golgota nggak ada. Wah, you ngeremehin saya berarti. Oh iya lupa Bang Rocky Garong ini dari Golgota ya lupa. Saya dari mana saja itu. Aceh siap, Sumsel siap, Masyaallah. Jambi siap, Allahu Akbar. Jakarta siap, Pekanbaru siap, Madura siap, Banten siap, woi mantap nih, Jawa siap, Manado siap, Sidoarjo siap, wah semuanya siap, Bandung siap, oh Bandung pasti keren, paling keren, dan semua kota paling keren, Surabaya siap, mantap, NTB, wah keren, ayo gas. Muslim jangan mau kalah sama mereka. Jangan mau kalah sama mereka. Jangan mau kalah sama mereka. Mereka yang memulai. Mereka yang memulai, maka kita sebagai kaum muslimin yang selalu diberikan asupan, kurang apa kita? Nonton gratis beliau loh. Kita tiap hari nonton gratis daripada guru-guru kita berikan asupan yang baik. Berikan ilmu. Bahkan saya sendiri, saya kalau mau dibilang mencuri ilmu. Tapi beliau tidak pernah mempermasalahkan. Beliau sajikan dengan gratis kepada kita. Kita ambil. Ada yang dari Malaysia juga tuh, Yunus, Malaysia siap, woi mantap Malaysia keren. Barakallah Malaysia. Bila perlu Afrika juga gabung gak apa-apa. Afrika semua kaum muslimin seluruh dunia, ya kan? Khususnya lintas agama yang menikmati daripada ranah lintas agama seluruh mencakup kaum muslimin. Waktunya kita bersatu. Jangan mau. Ahi aktif di spam lagi nomor rekening API ininya ya, API. Tolong di spam lagi nomor rekening dong. Biar Bisa nggak teman-teman. kirim ke saya ke WA biar saya bikin jadi besar di situ. Dari izin dulu Saya ya. pasang di layar. Ya silakan Bang Andi. Iya, jadi saya tadi nggak bicara karena saya lagi sibuk banget administrasi laporan yang masuk di WA. Untuk itu saya nggak usah menyebutkan satu persatu. Terima kasih yang sudah memberikan
rezekinya kepada pergerakan kita. Semoga saja ya, baik yang belum maupun yang sudah, semoga dilancarkan segala urusannya dan tentu rezekinya semakin dilimpah gandakan. Amin ya Allah. Untuk itu kami dari API mengucapkan terima kasih atas atensinya semua. Tapi bukan cukup sampai di sini. Kita terus buka ini demi mempermudah pergerakan kita. Anda yang memulai, kami yang mengakhiri. Kira-kira begitu. Lanjut. Kok kayak judul lagu Bang Andi? Memang begitu. Di spill aja nominalnya Bang Andi, nggak apa-apa. Di spill aja nominalnya berapa? Semuanya dari semuanya Bang Andi. Kagak, nanti aja sekali. Saya belum bisa, nanti bendahara. Belum dihitung ya. Belum dihitung 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 gitu ya. Nanti itu Belum dihitung. penutupan sebentar, terakhir kita tutup sebentar. Besok Bagusan lagi. nanti aja pas semuanya urusannya selesai. Tidak mungkin ya kaum muslimin percaya ini guru-guru kita orang baik. Medan, Boras Medan, Mas. Bentar, mungkin Bang Lord Oreo, Bang Bipang ada yang mau disampaikan? Silakan, waktu dan tempat, jangan bicara dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siang saya barusan telepon dengan saudara saya di Jakarta untuk memprofiling Dosma Sejabat dan juga nota-nota penghujat. Ya. Jadi kalau misalnya Dosma bisa memprofiling Bang Zuma, kita juga bisa memprofiling juga. Mantap. Jadi gitu. Keren. Sudah saya gerakkan juga di tim. Ya siap-siap aja lah, gitulah. Intinya para otot penghujat. Itu aja dulu, Bang. Terima kasih. Kalimantan berarti nomor 1. Cus. Anyway, ini aku mau nanya, kalau misalnya mereka kan ini ketar-ketir nih melihat kita bakal all out gitu kan, full scale, semua dikerahin dan semua dicidukin gitu para pembenci Islam, penghujat Islam, sampai Indonesia tahu siapa aja nih muka-mukanya pembenci Islam. Nah, kalau misalnya mereka ketar-ketir, lutut lemas gitu kan, keringat dingin keluar, darah turun dari muka, terus mereka minta, aduh Gurunda, saya tidak tahu kalau Islam berani ini, saya mau minta maaf dan saya ingin damai saja, saya cabut laporannya, ampun Gurunda, ampun. Nah, kalau kayak gitu gimana Gurunda? Nah, beli gas, nggak ada urusan, nggak ada acara, gaspol. Nggak ada maaf. Mereka itu kafir itu pendusta, nggak ada. Itu bisa. Sabar. Yang kita butuhkan ini kan kedamaian, ya. Itu bisa, yang penting kita persyaratkan sama-sama, kita kemudian ya satu meja kita sama-sama kelahi minta menghapuskan semua istilah Al-Quran di dalam Bible. Sekedar selamat datang di kebenaran. Mampus kok kafir. Kalau Anda mau berdamai silakan, tapi dengan catatan syarat itu yang saya butuhkan dipenuhi. Sama-sama kita kelahi minta istilah Al-Quran semuanya dilepaskan di sana, selesai perkara. Setuju Bang. Habis itu, kalaupun ada debat, kita duduk bersama, debat yang seperti apa yang kita inginkan dan tidak mencederai satu sama lain. Karena yang memulai kalian, penghujatan itu dimulai dari kalian. Secara Bible, secara kitab, secara lembaga kalian yang menista agama Islam. Cuman umat Islam ini tidak mengerti Bible. Umat Islam tidak paham tentang misi kristenisasi. Umat Islam tidak paham tentang pemurtadan. Mereka tidak sadar tiba-tiba saja anaknya murtad, tiba-tiba saja pacaran dengan orang Kristen. Mereka nggak tahu itu, nggak tahu. Nah sekarang umat Islam itu bangkit. Ternyata selama ini Tuhan kita dihinakan, dinistakan, dipakai pada tempat yang tidak sesungguhnya. Umat Islam itu sudah paham. Kenapa? Karena kalian sendiri yang minta. Coba sekarang ini kalau misalnya kita mau jujur-jujuran saja, siapa yang menista Yesus di Islam? Gak ada. Gak ada. Nihil. Gak ada. Kita hanya mengikuti narasi mereka. Ketika mereka menghujat Allah, kita sadarkan mereka dengan Al-Quran, itu mustahil. Maka kita sadarkan mereka dengan melanjutkan apa yang tertulis di dalam Bible. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala dihina dan
dinistakan, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu dinistakan, kita sampaikan kepada mereka bahwasanya ya Tuhan yang kau sembah itu kan disunat dan seterusnya. Kalau disunat berarti dipotong itunya. Kemudian dikatakan disusui. Kalau disusui berarti dia netek. Nah, kayak gini-gini yang harus mereka sadari sebelum menghujat Islam. Mereka harus menyadari itu. Dan bukan hanya itu saja penghinaannya. Coba bayangkan, mereka sampai bikin gambar karena tangan kanan Allah itu dua-duanya di kanan. Mereka kemudian membuatkan gambarnya sebuah gambar makhluk berkanan dua-duanya di kanan. Itu penistaan, penghinaan. Itu menghujat sebenarnya. Tapi apakah kemudian di antara umat Islam ini ada yang melakukan? Tidak ada yang melakukan itu. Mereka yang memulai. Nah, kalau diminta, bagaimana kalau kita damai saja? Ya, Islam itu damai. Islam itu apa? Islam itu damai. Islam itu artinya damai. Jadi kalau kalian minta damai, silakan. Silakan. Dari awal saya sudah sampaikan kepada Rudy Yohanes, jangan kau coba-coba, jangan kau perkeruh suasana. Karena ini akan jadi besar. Dan kami tidak pernah takut masalahnya. Jangan pernah Anda harapkan, wah ini takut. Enggak ada takut-takutnya, enggak ada. Enggak ada takut-takutnya kami ini, enggak ada. Ya, karena kami tahu segala sesuatu yang kami lakukan pasti ada konsekuensinya yang harus kami pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ketika kemudian kalian minta damai, ayolah Bang Suma, kami dari perwakilan kita damai. Silakan, tapi dengan satu syarat. Sama-sama kita ke lembaga Bible untuk minta Bible itu ya untuk sadar diri melepaskan istilah-istilah Al-Quran di dalamnya. Kalau itu Anda sanggup, oke, mari. Selanjutnya kita atur, kalaupun diskusi debat agama ini masih bisa dilakukan, dilanjutkan, kita susun bagaimana caranya berdiskusi dengan baik. Kalau kami, pasti acuannya adalah Al-Quran. Cara berdialog, cara berdebat, pasti akan kami kembali ke settingan awal, yaitu Al-Quranul Karim. Yang jadi masalah ini Bible. Apakah diajarkan cara berdiskusi di Bible? Kalau di Islam, jelas berdebatlah dengan hikmah. Ya, janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Nah itu. Jadi kalau saya ditanya seperti itu, Dinda, apakah kemudian gini mau dilanjutkan? Kalau mereka minta maaf, saya rasa sekali lagi ya, saya pribadi nih, saya tidak mewakili umat Islam seluruhnya karena Bang Suma yang ditanya. Maka pandangan saya adalah kita tidak ingin kemudian melukai ya mereka. Selama mereka ingin bertaubat dari menghina, menista agama Islam, dalam hal ini Allah, Nabi Muhammad dan Al-Quran, maka selama itu juga pintu maaf itu terbuka. Tapi dengan satu syarat, silakan buktikan bahwa Anda bisa meminta kepada lain melepaskan semua istilah-istilah yang ada di dalam kitab kalian yang berkaitan dengan akidah umat Islam. Itu dari saya. Silakan. Bang Zuma. Ya. Ya. Ini ada Burunda Juma. Ya, silakan, silakan. Apa ada dari pengirim ini? Apa namanya sih? Tanya, coba kita baca dulu. Oh, dia bilang dia memberi salam kepada Bang Juma. Oh iya, salam balik. Pak Acong, assalamualaikum dari Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku Acong, barakallah. Sehat selalu. Ya, Bang Acong, syukron Bang Acong. Dengan rumah Bang Juma itu. Ah, Kirim nomornya ke saya aja, Pak Yunus. Nanti saya kasih ke Bang Juma. Siap, siap. Beliau waktu itu kan, bahkan beliau waktu itu mau ngundang saya, berangkatkan saya ke sana biar bertemu dengan Bang Juma. Cuman saya belum waktu karena orang tua saya kan saya jaga di sini, jadi saya bilang insya Allah. Beliau katanya rumahnya dekat dengan Gurunda Juma 5 menit. Hah? Siapa beliau? Ada di bawah. Pak Acong naik aja. Beliau dekat dengan rumahnya beliau. Makanya beliau bilang nanti kalau mau berangkat kini saya biayain ketika ketemu. Karena saya kan bilang saya mau ketemu sama Bang Juma waktu itu sama beliau.
Memang Pak Acong naik. Memang Pacong banyak naik, ada di ini bawah Pacong, kita naik aja Pacong. banyak teman-teman yang kenal Bang Suma itu kenal offline, tapi mereka sungkan untuk menyapa. Banyak sekali, termasuk guru-guru santri, guru-guru anak-anak saya. Ini ada nih orangnya Bang Juma, Guru Juma. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya Bang. Siap Bang. Oke. Saya di Daya Bang, saya di belakang gor ini. Ih, mati mija. Kasihan tuh. Ya, Banyak keluarga kita di situ. Iya begitu Bunda, siap. Ya Masya Allah. Di Mandorok di sini, rendah saya. Oh, dekat sekali, Masya Allah. Iya. Subhanallah. Dekat. Enggak gitu paling ya. Saya bilang saya mau ke sana tapi mau ketemu sama Guru Juma. Beliau bilang, Iya. nanti saya anterin. Nanti rumah saya dekat dengan beliau. Beliau Masya Allah. Mandorok, ya. Tetangga gitu paling. Saya di Pasar Daya. Karena ya Ki. Oh. Iya. Karena Udah waktu lama. itu saya bilang di beliau, saya kan bilang saya nih belum ada biaya, saya lagi jaga orang tua saya. Beliau bilang nggak apa-apa, nanti saya biayai. Masya Allah. Allahu Saya ketemu kan sama Guru Akbar. Juma. Alhamdulillah. Siap, dan Allahumma siapa salli narik ala upload saja kalau mau ke Makassar. Insya Allah. Iya, iya. Masya Allah. Bagus juga memang kayaknya pengen ini ketemu Abang sama Aco ini Guru gabung di Juma. Api Sulsel kayaknya bagus. Harus, wajib. Gabung dengan teman-teman kita di Api Sulsel. Siap Bunda, siap. Pancong dimasukin aja Pak Guru Guru Juma. Pacong itu. Ya kasih nomornya lah ke saya. Oh iya, nanti saya kirim sama Panji Selebe nomornya Pacong. Iya ada nomor saya ada upload Nanti itu. saya kirim ke Aci. Iya. Nanti saya kirim ke Pak Handi Selebes. Nanti insya Allah kalau masalah ini selesai, saya juga pengen ya Guru Juma bisa kunjungi Papua biar bisa bertemu dengan Insya kami Allah. Insya Allah, insya Allah. yang cinta kepada guru-guru kita. Ya memang saya kadang bukan di api tapi ya banyak ilmu yang saya ambil dari Guru Juma juga. Dan saya minta maaf. Yunus udah otomatis masuk ke API kalau udah di apologet. Yunus udah masuk anggota API. Waktu itu memang saya nggak masuk karena memang saya tahu diri. Waktu itu kan ditawarkan sama Pak Hendra, bukan menolak, tapi saya bilang ke beliau bahwa narasi saya dalam berdiskusi takut menjelekkan daripada organisasi. Jadi saya coba dulu asa gitu kan. Akhirnya semakin asa, ternyata ada si munafik yang terbongkar. Si munafik terbongkar, akhirnya dari situ saya sadar, saya bilang, ya beruntungnya orang-orang yang bergabung di API. Beruntunglah orang-orang yang bergabung di API, yang beraliansi dengan API, karena mereka bersyukur punya guru yang humoris, kemudian suka merangkul orang ketika bertemu dengan anggota-anggotanya, ramah. Beliau, saya lihat di video-video beliau ramah. Orang-orang mengatakan beliau ini jahat, penista. Lu belum tahu aja kalau tidur suka ngamuk. Tapi Guru Juma saya serius, saya ingin sekali bertemu dengan Guru Juma dan itu salah satu impian saya dan mimpi saya. Semoga suatu hari doakan biar saya bisa bertemu dengan Guru Juma. Amin. Ya Rabbal Itu Gerakan khusus Dinda. saya. Walaupun saya jauh di Papua, tapi saya tetap cinta dengan apologet Islam. Mereka adalah saudara saya dan mereka adalah guru-guru saya. Berkat mereka ya saya bisa jadi seperti ini. Apologet muda ini kan? Iya, apologet muda. Loh, adik saya loh. Mana toh? Pernah seru sama Guru Juma bahas pembentukan api itu sama Bang Rasi, Pak Handi. Itu dia makanya. Iyalah. Tetap semangat Anda berjuang. Intinya saya pengen ketemu sama Guru Juma, itu impian saya satu-satunya. Saya kadang Ini ada satu lagi Gurunda yang belum masuk tuh. Ini si Rocky Garong nih. Manusia setengah tiang. Bahas UMR Jogja ya sekarang ya. jujur saya kadang iri loh lihat orang-orang bisa bertemu dengan Bang Juma tuh, saya bilang kapan. Tapi insya Allah kita doakan dulu semoga guru-guru kita masalah ini berjalan dengan lancar, kita bisa silaturahmi, ya kan, bergembira dengan guru-guru kita. Itu yang saya inginkan.
Itu aja Bunda Juma. Berarti saya beruntung ya karena tetangga ya. Banyak mau bertemu dengan beruntung aku lah. Iya, pokoknya kalau jadi kolam renang tiap hari Minggu di atas Ki Bunda. Iya, insya Allah. Saya menjadi ininya tukang karcis. Maksudnya jadi pelampung, Gurunda? Bisa. Tukang karcis, pelampung. Oh, kita jadi pelampung. Kembali ke topik dulu. Oke, silakan. Jadi terima kasih ya Pak Acong. Salamnya Pak Acong. Udah selesai ya? Ya. Ya terima kasih Bang telah bergabung. Insya Allah suatu saat nanti bisa ketemu dengan Bang Juma ya dan tim Api Sulsel. Siapa? Ya. Hampir-hampir di toko saya di Dayak Bang. Kalau udah hampir bangkrut di toko kok nggak ada yang beli ini. Soalnya yang saya jual telur asin. Ya. Oke lanjut ya. Sorry guyon. Jadi ada saya nonton video itu ada konferensi pers di sana. Di sana orang-orang itu ada satu ustadz yang mendampingi di sana begitu. Aduh berisik per cepetan. Ada ustadz yang mendampingi kan konferensi pers itu. Saya bilang ini orang toleransi. Benar toleransi. Tapi saya rasa orang-orang yang ada di situ, apalagi dia seorang muslim atau bukan muslim, dia membaca terjemahan Bible itu dan dia masih punya akal sehat. Ini di sini biangnya yang intoleran, coy. Ustadz yang saya hormati yang ikut konferensi pers yang kampanyekan toleransi, siapa yang intoleran? Anda harus baca sumber pemicunya dari mana. Ya sumber pemicunya ini yang kita maksud. LBI ini terjemahannya itu banyak mempergunakan istilah Islam yang saya gunakan. Saya akan meragukan keislaman Anda itu kalau Anda tidak tersinggung kalau Tuhan yang kita disembah itu mempunyai anak. Tuhan yang kita sembah itu adalah roh melayang-layang di atas permukaan air. Tuhan yang kita sembah itu adalah sumber kebodohan. 1 Korintus 1:25, Keluaran 1 ya nomor 2 dan seterusnya itu Matius 1, Markus 1 nomor 1. Ini kalau Anda membaca Bible itu terus Anda masih ingin bilang toleransi, siapa yang intoleran? Begitu juga saudara-saudara Kristen yang lain. Anda harus lihat latar belakangnya apa. Jangan langsung main output saja demi untuk mendapatkan klien. Anda juga harus, Anda kan seorang ngerti hukum seperti apa. Jangan outputnya saja Anda mainkan di ujung, tapi lihat di mana sih sebenarnya biangnya. Ya itu yang perlu Anda pelajari juga. Untuk itu kami Apologet Islam Indonesia itu memang menyatakan sikap bahwa sebenarnya orang-orang yang selama ini gitu, mereka sebenarnya hanya korban yang akan kita selamatkan. Ada yang selamat, ada yang ngeyel. Banyak kok yang selamat kita edukasi. Oh begitu ya terjemahan selama ini. Ada juga yang ngeyel. Yang ngeyel-ngeyel inilah tetap mempertahankan terjemahan yang keliru itu, kemudian digoreng, akhirnya apa? Ya seperti si Rudi Simamora itu dan lain-lain. Ya melalui sikap ini juga, kalau perlu nanti, kalau masih seperti ini terus ya kita akan menggalang semua persatuan umat Islam seluruh Indonesia akan datang ke LBI dengan tentu dengan catatan aksi damai. Ini akan kami lakukan. Suatu saat umat Islam akan meledak. Umat Islam ini bukan provokator, tapi umat Islam akan meledak. Kenapa umat Islam masih diam aja di rumah? Karena dia malas membaca Bible itu. Kenapa dia malas ya? Karena ada kepentingan untuk itu. Nanti setelah keluarganya tergerus, nanti setelah anaknya dihamili, nanti setelah keluarganya dimurtadkan, baru mereka ke api. Kok ada begini? Nah inilah yang dipakai mereka. Mereka misionaris terselubung, mereka pakai hijab, mereka pakai ornamen-ornamen Islam, mereka brosur apa segala macam. Ya untuk itu sebelum keluarga menjadi korban, sebelum tetangga menjadi korban, segera satukan sikap. Di mana itu bersatunya? Di Apologet Islam Indonesia. Kira-kira begitu. Lanjut. Ya. Allah. Mantap. Ya, assalamualaikum Kang Dito.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda semuanya. Masya Waalaikumsalam Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Gini, maksud saya gini. Lanjut. Ini kepada Bang Zuma ya. Saya tuh kan ke Bang Zuma tuh 2019-2020 tuh saat masih jahiliyah dulu. Tapi tipikal Bang Zuma memang orang yang memaafkan. Maksud saya gini ya, agar tidak ada falasi. Karena para penghujat itu pasti pemikirannya pasti ke Bang Zuma gini. Memang dari narasi Bang Zuma itu memaafkan karena beliau memang orang yang hatinya itu lembut sebenarnya. Tapi ingat, kalian berani mencubit, jadi jangan marah kalau dicubit balik gitu. Memang mungkin Bang Zuma atau teman dekatnya yang lain memaafkan, tapi tidak dengan umat muslim yang lain itu. Bahkan kalau melihat dari kasus anak Batak, itu bukan orang API itu, tapi umat muslim itu. Jadi memang nanti Bang Zuma akan memaafkan, tapi yang lain itu akan di luar kendali itu. Bahkan dari API sendiri itu, karena yang kalian sakiti adalah umat muslim itu. Jadi itu konsekuensinya itu, dan kalian harus menerima itu tuh. Jadi jangan salahkan nanti ketika ada umat muslim yang lain yang masih marah atau tidak terima. Jadi jangan salahkan Bang Zuma atau Bung Handi atau organisasi API ya. Jadi jangan ada falasi di situ. Ingat, kalian berani bermain api ya harus tahan panas, itulah. Ya, mantap sekali. Oke ya teman-teman, silakan ya saudara-saudaraku, para netizen. Mari kita sama-sama bersatu ya untuk mendukung pergerakan ini. Ya, jangan sampai kita yang mayoritas ini ya seperti inilah. Serasa kita ini dipermainkan. Mohon maaf ya, saya merasa kita ini dipermainkan loh. Kita yang mayoritas, kita yang dizolimi. Tengoklah, kita yang dizolimi. Kemarin dulu itu ada seorang pendeta ya. Loh, iya kenapa emang kalau kami pakai kata Allah? Lah, kau sudah tahu itu bukan milikmu. Kau sudah tahu kau itu curi, tapi kau nikmati curian itu. Ya kenapa emang? Lah, artinya dia sadar bahwa itu bukan miliknya. Tapi dia sudah menikmati curian ini. Hingga apa? Udah nyaman dia mau menikmatinya. Jadi ayo kita sama-sama, kita bersatu ya. Kita bersatu. Insya Allah Allah akan meridhoi ya. Kalau Allah akan meridhoi pergerakan kita ini. Ya tentu satu komando ya. Kita tidak menginginkan hal-hal yang membuat perpecahan ya. Kita tetap bersatu di bawah naungan NKRI. Tapi kita sebagai yang mayoritas ini nggak bisa juga kita diam, dizolimi terus menerus. Nggak boleh. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini kebenaran di Islam ini kebenaran kita perjuangkan. Oke teman-teman. Jadi ya mari kita bersatu. Tolong dukungannya ya saudara-saudaraku. Tolong dukungannya. Kita akan memperjuangkan hak kita. Hak kita ini yang kita perjuangkan. Ya. Mari kita bersatu. Oke, Bang Kores. Mana suaramu Bang Kores? Pasti itu ya, main game. Saya setuju main tadi game. apa yang dikatakan oleh Rocky Garuk ya. Umat muslim akan marah ya. Umat muslim se-Indonesia akan marah kalau kitabnya, kalau rasulnya itu dinista dan dihujat sama kalian ya. Kalian ini nggak berhadapan dengan 1, 2 atau 10 orang, tapi dengan semua umat muslim yang ada di Indonesia ini ya. Kalau umat muslim udah bergerak, ya udah kalian nggak bakal nyenyak tidur ya. Kalian yang memulai, kalian yang membeli, kita dong yang memborong dong. Kita kan pemborong, kita harus memborong ya. Iya. Makanya kan stigma dari mereka tuh ya. Saya bilang mereka lah. Itu kan bahwasannya wah sementang mayoritas sementang apa benar Islam tuh mengajarkan damai gitu, tapi tidak semua umat muslim itu muslim sebagai perilaku itu mampu hatinya selembut guru-guru kita nih di atas nih, nggak seperti itu. Jadi ketika kalian berani bermain api, menghujat, bahkan menginjak-injak harga diri dari seorang tokoh gitu,
memang tokoh tersebut akan memaafkan, atau sebuah organisasi dari bagian agama itu akan memaafkan, tapi tidak untuk orang yang menganut agama itu. Meskipun dia itu awam dalam beragama, tapi dia tidak akan mengikhlaskan untuk memaafkan karena hatinya sudah sakit itu. Jadi jangan salahkan sebuah organisasi atau sebuah tokoh kalau sudah marah itu satu negara, bahkan yang dari negara-negara lain itu. Itulah konsekuensinya itu. Dan itu ya harus dijalankan gitu. Ya, mungkin yang lain mau menambahkan silakan sebelum saya naikin Oten untuk berdiskusi. Jam 11 kita mulai diskusi, kita naikin Oten. Silakan yang lain kalau ada yang mau bersuara speak up. Gas. Paling saya sedikit Bang Kian, buat teman-teman yang di bawah dan juga buat teman-teman seluruh umat Islam di Indonesia, tidak perlu takut karena Allah bersama kita ya, yang sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Gurunda Bang Zuma. Selama kita dalam kebenaran itu jangan pernah takut, bahkan kita dalam membela agama kita, kita membela akidah kita membela apa yang sudah sebagaimana menjadi kewajiban kita. Jadi tidak perlu takut kepada teman-teman semua bahwa Allah bersama kita. Ketika Islam yakin dan orang yang beragama Islam yakin bahwa Allah itu bersamanya dan tidak akan pernah takut sedikit pun di dalam hatinya ataupun gentar sedikit pun. Allahu Akbar. Lanjut Kang. Allahu Akbar. Ya, mungkin Kang Dito, silakan. Kang Dito, monitor. Ya udah spill dulu aja itu dari tadi nonton itu spill gimana sih kelakuan si Lina Wijaya itu. Spill dulu satu deh contoh sampel. Dari tadi ditungguin nggak spill itu loh. Oh iya bentar. Siaka mah kayak jual obat. Nanti ada di dalam peti ini ada ular. Di hari sesi nggak dikeluarin ularnya. Karena saya takut ular. Oh. Gimana ini? Aduh coba tolong ini kirim lagi dong ke WA saya, kok jadi hilang ini. Yang mana? Yang mana nih? Aku ada nih yang mana? Ya Bunda Rama spill deh Bunda. Yang si Lina Wijaya itu sok yang menantang itu. Nantangin. Yang menista itu loh. Yang menista bilang ada alat kelamin itu. Nah itu ya itu. Tapi coba saya spillin. Oh ini dulu ada di saya. Kalau ada musiknya nggak usah ada suaranya. Kalau ada musiknya gitu aja. Kita bikin top Lina Wijaya pada malam hari ini. Penonton ini dikumpulkan seluruh YouTube ya, hampir itu ada 50.000 ada yang menonton. Belum nanti kalau sudah offline. Di YouTube saya ini hampir mencapai 1,3 yang nonton. Bang Juma hampir 3, yang lain-lain yang gitu ya. Ya ini dia, ngetop lah kau ini Lina Wijaya, ngetop kau misionaris. Saya spill dulu yang ini, yang tadi narasi dari awal, yang dia menantang Muslim perang di ini katanya ya, di pengadilan kata dia ya. Ini dia menantang perang di pengadilan loh. Lina Wijaya Official ada nomor rekening di channel YouTube saya, silakan ke sana. Kalau kalian ingin ke Rudy Yohanes, silakan ke Rudy Yohanes karena beliau sudah menghubungi saya secara pribadi. Jadi kita harus clear teman-teman ya, battle terbesar, perang yang sebenarnya akan terjadi ini, di mana akan terjadi pemanggilan dan kami menjadi saksi. Nah, dia yang menantang perang nih. Ceritakan Kak, kenapa pula tidak bisa diceritakan? Ya, terus bagaimana kamu bisa berdoa? Bagaimana kamu bisa mendukung dalam doa dan dana kalau kamu tidak tahu keadaan yang sebenarnya? Ya, saya bukan orang Kristen yang disuruh berdrama, tidak. Ya seperti itu. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Silahkan saja ke Rudy Yohanes boleh, ke tim official saya boleh. Bagi yang mampu dan tergerak saja. Yang tidak mampu dan tidak tergerak, lepaskanlah bebanmu itu. Cukup tekuk lututmu, lipat tanganmu, tunduk kepalamu, berdoa di hadapan Kristus. Beri kami support karena doa orang benar itu besar kuasanya. Lihat ya teman-teman ya. Bibul. Ini di ruangan saya.
Ya, jadi narasi pertama dia udah menyatakan diri perang ya, udah menyatakan diri perang, dia menyatakan diri mau battle di pengadilan. Ini narasi dia ya, ini tanpa edit, tanpa apa. Ini narasi dia sendiri menantang Muslim untuk perang ya. Ini Lina Wijaya ya. Lina Wijaya nih ya. Ini video lengkapnya ada di saya. Bunda Rahma, yang hujatannya ini tolong disepil dong. Tapi ini gambarnya nggak bergerak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, apa ya? Pendek aja sih ini yang pendek ini. Bergerak kan ada yang gerak. Coba dulu ini. Coba kirimin aja ke saya ke WA. Kirimin aja ke saya. Itu sudah dikukirim di grup. Mana nggak ada? Masa sih? Saya kirim ulang kalau gitu ya. Kirim ke WA saya. Itu ya, ternyata itu si Dungu sama si Dungu udah akur ya, pakai yang santang. Yang mana tuh? Itu Lina Wijaya dulu kan curhat sama saya, ribut sama Rudi sama Bom gara-gara duit itu. Oh iya. Kok udah Tapi akur? kemarin dia ribut lagi tuh masalah donasi anak Batak. Dia ribut sama Bom. Dungu Itu sama sudah ada, Dungu bersama. Akang itu sudah ada. Cuma itu yang satunya itu paling depannya tuh menghujat, itu paling depannya itu yang baju coklat tuh depannya menghujat. Pendek-pendek sih karena video saya ini saya rekam YouTube, saya rekam TikTok saya rekaman itu. Lanjut. Cuma pendek sih, rasa potong. Yang ada Ustadz itu yang di reaction sama ini, mungkin dia udah hapus ininya ya. Ya, ini masih ini ya, nggak apa-apa lah. Ini nggak ada musik ini, nggak bakal kena copyright. Oke, itu di taping banyak tuh yang nanya lokasi itu. Mungkin ada satu kota kan dapat tuh. Bentar ya, Bang Rocky Garuk, bentar. Saya puterin dulu ya, izin. Allah dan Tuhan itu sangat-sangat rendah, lebih rendah dari matematika. Karena kalau berbicara Allah di dalam iman Kristen itu bukan proper name, itu bukan nama, ya, itu hanya hakikat, itu hanya kedudukan gelar sang penguasa di atas segala penguasa, itulah Allah, bukan nama, ya, hakikat kok manusia itu bukan nama. Nah ini ya, nanti yang batu itunya mirip Mister Pi itu ada nggak, Bunda Rahmat? Tolong di ini dong. Ada, tapi saya belum mau ambil ya. Ada itu yang dia mengatakan batu soal batu. Iya, ada. Saya juga tadi ada hilang. Mudah-mudahan belum dihapus Sudah ya. banyak dihapus itu ditimbang. Enggak, masih ada. Sabar. Aduh, di memori satu lagi. Enggak, tadi yang ada kirim ke grup, cuma saya lupa nge-save. Aduh. Ada, padahal saya udah download loh itu. Emang ada yang tahu lokasinya rumah ini si LW itu? Ada yang tahu emang? Si Raji kan tahu, kan udah pernah dibawa. Yo, Oh alah. Kaget banget kalau dia tiba-tiba ngomong tuh. Iya, saya langsung kaget ya. Tarik nafas dulu gitu. Iya, begitu Bang Kores ngomong saya langsung ngarenjal, demi Allah saya ngarenjal. Rudi Simamurakan. Kalau Agatha itu di Indonesia apa di luar sih? Indonesia. Agatha tong sampah, di tong Moncong sampah. itu bagus tuh. Itu dulu itu. Babat itu anak satu. Agatha kalau ngomong dia dagunya yang kanan turun duluan baru yang kiri. Gitu ya. Ya teman, bagi yang ingin berpartisipasi ya, tolong kirim ke rekening API ya. Bang aktif di spam lagi nomor rekeningnya. Bagusnya begini Aki, nggak usah di spam, di semat bisa, tapi admin yang nyematin di semat. Admin banyak Iya, kok, moderator di bawah ada, bisa nggak Bang siapa? Bang Jombi, coba Bang Jombi. Aktifkan dulu sematannya kan menjadikan moderator itu kan di on kan, aktifkan penyematan nanti mereka Ada udah aktif.
disemat biar dia nggak tertutup sama taping, tetap muncul aja di bawah gitu. Ya, Bang Jombi itu. Bang Jombi, coba saya pilihin moderator lagi di Itu bawah siapa disemat ya? itu. Nah, ini ada nih. Ini bisa cara salinnya ya. Gimana cara salinnya? Ahidito, monitor Ahidito. Tangkap wanita burung hantu. Siap. Oh iya. Siap, Kang. Siap, Kangku. Jadi tadi itu narasinya Allah itu lebih rendah dari hitungan matematika katanya. Ini kan hinaannya. Burung Oh hantu. iya. Burung hantu Aki Kores. Apa tuh? Enggak, gua ngasal aja ngomong. Tangkap Itu burung ada hantu. kayaknya ini Franciscus Fidelis. Oh, ini kayaknya nih, ini pengacara nih. Ayo kalau mau naik nanti gantian bentar ya. Saya ini dulu. Siapa yang mau naik biar saya pantau di bawah aja? Enggak, diam aja Nanti dulu. saya aja bang. Ada Aki Zulkifli di sini, saya baru lihat loh, Masya Allah. Biar nanti naikkan aja, kalau ada yang mau naik nanti saya nyimak itu di bawah, Masya Allah. Boleh, saya siapa aja boleh. Saya nyimak, saya ingin nyimak. Itu ada Oten yang mau naik tuh, Bang Franciscus apa tuh namanya? Ya, naikkan aja bang. Saya izin. Ya, ya jangan kemana-mana tapi di bawah aja ya. Nanti naik lagi bang. Siap bang, siap bang, siap. Oke. Aman. Berapa tambah? Assalamualaikum. Dua Masya apa Allah, satu? tabarakallah. Dua biar saya juga di bawah. Enggak, satu. Turunin aja bang, supaya Iya, saya iya, tidak iya, iya, terpental. iya. Turunin aja bang. Iya, siap. Kok langsung hilang? Baru juga di Kabur dia, padahal dia tuh yang paling banyak omongannya. Katanya nggak apa-apa kalau kami curi, kami maling. Ya Allah, kabur dia. Halo, ya, Bang. Rizwan Situmorang, halo. Iya bang. Oh, izin bertanya ya bang ya. Saya moderatornya apa? Ya. Oke. Dari Kristen apa Muslim bang? Kristen kita bang, Kristen. Oh ya. Ini Ini, Bang. fenomena ini aja bang, topik ini gitu. Atau mau pindah topik apa gimana? Enggak, aku nggak mau bahas soal agama. Aku bahas ini. Apa? Oh, tujuan kayak gini apa bang? Tujuan kayak gini apa? Emang kayak gini apa sih? Yang ini live kayak Yang gini tuh apa? Tujuan Oh, gini. tujuannya. Iya, tujuannya loh. Tujuannya kita bicara supaya orang lain mendengarkan bang. Tujuannya bang. Karena kalau bicara sendiri tanpa media sosial, ya paling orang rumah doang yang dengerin. Ya kalau melalui media sosial, ya bisa didengarkan oleh banyak orang gitu. Iya, selain itu nggak ada lagi bang tujuannya bang. Ya, untuk menyampaikan kepada orang-orang yang mau mendengarkan. Ada selain itu tujuannya ada. Ada bang. Udah jangan ditambah-tambahin kan. Ada tujuannya. Gua penjarakan penghujat penista. Hah? Mau apa kau? Marah kau? Marah. Ayo Sudah, marah. stop. Itu bang, jadi tujuan. Enggak, Jadi kan kita kan tujuannya, cuma nanya loh. iya bang, tujuannya berbagi informasi, edukasi, gitu bang. Gini kan gini bang. Apa Kan itu bang? agama Islam kan diakui di Indonesia ini. Nah, kan abang kan percaya kan diakui kan. Ya, terus? Nah, agama Kristen pun diakui. Nah, terus kenapa ada perdebatan kayak gini? Oke, dijawab ya. Ya. Banyuma mau menjawab apa saya nih? Banyuma ya aja deh. Iya, entah siapapun yang menjawab nggak masalah bang. Aku pengen tahu. Ya ini tunggu dulu, kamu kan bertanya. Ini saya tawarin dulu ke Banyuma. Yuk. Nah gitu. Kalau enggak, beliau enggak lagi menjauh gini. Kenapa ada diskusi lintas agama? Karena Bible yang kau pegang, yang berbahasa Indonesia itu, iya, banyak istilah-istilah Al-Quran dipakai, disalahgunakan. Seperti sembahannya umat Islam yaitu Allah, lu pakai, lu salahgunakan, punya anak, sumber kebodohan, roh melayang-layang gitu kan. Dengerin dulu.
Iya, Kalau iya, kan Bang. Iya, bertanya, Iya, Bang. dicatat. Oh, ini loh masalahnya. Nah, kalau kau punya ilmu, ya bantah itu. Jawaban saya kan gitu. Saya ulang ya. Iya, Bang. Nah, catat. Ya. Jadi kenapa ada diskusi ya, kita mau meluruskan bahwa terjemahan Bible yang kau pakai itu yang berbahasa Indonesia banyak mempergunakan istilah dalam Al-Quran disalahgunakan. Itu aja dulu.